Sorotan publik terhadap relasi Denada dan Resa kini turut mengundang pandangan profesional dari psikolog Lita Gading. Menyikapi kisah yang terungkap lewat podcast Denny Sumargo, ia menilai polemik ini sudah terlalu jauh bergulir di ruang publik dan berisiko mencederai integritas pribadi sekaligus perjalanan karir Denada. Menurutnya, sosok kunci dari kisah masa lalu sebenarnya berasal dari lingkar keluarga sendiri, sehingga penyelesaian seharusnya ditempuh secara dewasa dan terbuka. Ia memandang pengakuan dan kejujuran sebagai langkah awal paling logis untuk menghentikan luka batin yang terus melebar, terutama bagi Resa yang berada di posisi paling rentan secara emosional. Lebih lanjut, Lita Gading menekankan tanggung jawab moral seorang ibu terhadap anak yang dilahirkan, terlepas dari situasi masa lalu yang mungkin penuh tekanan. Ia mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi menyeret persoalan hukum dan materi, namun semua itu bisa diredam lewat jalur kekeluargaan dan pembuktian yang transparan seperti tes DNA. Menurutnya, keberanian berdamai justru menjadi jalan pemulihan nama baik dan kesehatan psikologis semua pihak, tanpa harus mengorbankan masa depan siapapun. Bangun tidur nih guys, terus nonton Densu, podcastnya Densu mengenai Denada. Dan yang diduga anaknya itu ngomong kan belak-belakan ya di podcast gitu, bahwa hidup yang saksi utamanya sebetulnya kan ibunya Denada sendiri, Ibu Amelia Contessa. Saran saya ya Denada, supaya tidak berkelanjutan dan kalian dan kamu juga mau meneruskan karir kan, apalagi sudah dipermak abis-abisan, kan sayang gitu kalau namamu cedera gitu gara-gara hal ini gitu. Karena ini kan sangat-sangat sensitif. Udah akui saja bahwa anak itu adalah anaknya dia gitu loh. Karena mungkin masa lalu dia dengan perbuatan dia yang kurang dalam tanda kutip yang sehingga menghasilkan anak ini karena belum ada pernikahan dan sebagainya, kan bisa saja terjadi gitu loh, ya kan gitu. Daripada berkelanjutan tidak mengakui yang akhirnya melukai hati orang tersebut, hati anak tersebut gitu. Dan nanti ada pasal-pasal tentang anak loh, hati-hati ya gitu. Berdamai secara kekeluargaan itu akan lebih baik gitu sih. Bener gak sih guys? Setuju gak sih guys gitu? Ya kan sayang gitu loh, karena dia kan Denada sudah dipermak habis-habisan tuh, dioplas segala macam itu untuk melanjutkan karir kan, untuk mencari uang kan. Nah sekarang dengan adanya kejadian seperti ini, hilang tuh nama baik dia gitu ya. Karena pengakuan ini kalau sampai bohong ya, pengakuan dari keluarganya Resa ini nih ya, ibu angkatnya ini, itu kan juga dapat pidana dan nggak mungkin dia melakukan hal tersebut dengan sembarangan gitu loh. Apalagi dia mengetahui tentang benar atau tidaknya anak ini adalah anak biologisnya Denada, kan bisa juga melalui jalur DNA kan. Walaupun katanya secara hukum anak kalau menggugat ibunya itu tidak diperlukan katanya sih gitu. Saya dengar dari siapa gitu, kalau nggak salah dari Bang Hotman Paris deh ngomongnya kayak begitu. Jadi kalau menurut saya, ayolah berbesar hati menjadi seorang ibu. Masa sih nggak merasakan bahwa dia melahirkan kan gitu ya. Kalau memang tidak merasakan ya buktikan, dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Gitu aja deh guys ya, karena banyak banget yang minta pendapat saya tentang hal ini ya. Saya sih nggak mau terlalu banyak berkomentar kemarin tuh, karena apa ya, karena kita ini kan baru menduga gitu. Tapi setelah melihat dari podcastnya yang tadi saya lihat, itu kan gamblang ya, menjelaskan secara gamblang gitu. Dan ya saran saya sih simpel aja, udahlah berdamai secara kekeluargaan gitu. Toh ujung-ujungnya untuk karir juga. Mengenai gugatan 7 miliar dan sebagainya, itu sebetulnya hanya untuk mengisi bahwa ini loh ada gugatan dari seorang anak gitu, bahwa ini adalah satu bentuk penelantaran. Kalau di luar negeri anak itu mahal banget loh harganya guys. Jadi kalau untuk 7 miliar itu di Indonesia ya cukup lah, seperti gitu katanya menurut Bang Hotman Paris. Ya, saya nggak paham tentang hal itunya. Yang jelas secara psikologis, anak yang diberikan ya, dalam tanda kutip ya guys, diberikan kepada seseorang untuk membesarkan dan mengasuhnya, ya itu kan harus ada pertanggungjawaban dari seorang ibu gitu loh. Kalau tidak ada, pada saat itu tidak ada, pasti kan dititipkan ke panti asuhan guys. Seperti itu. Yang biasanya di tempat saya juga banyak hal yang begitu diterapkan oleh orang tuanya, terus kami tampung tuh di panti kami gitu loh guys ya. Tapi karena ini adalah bentuk
permintaan dari seorang ibunya Denada, maka diambillah oleh adiknya ibu Denada gitu. Gitu ya guys ya. Semoga kalian juga berpikir sehat dan berpikir secara logika ya gitu. Jangan ada hujatan deh, kasihan ya. Oke, gitu aja. Salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sebenarnya aku tuh tipe kalau orang yang nggak suka ikut campur dengan permasalahan orang ya. Apalagi ini menyangkut ranah privacy keluarga gitu kan. Tapi berseliweran mulu ya, hampir di semua sosmed ada nih berita nih yang cukup mengganggu dan mengusik pikiran dan hati saya. Lumayan berkaca-kaca juga kalau ngelihat berita ini gitu kan, berkaca melihat seperti apa seorang anak yang merindukan hanya untuk diakui loh, hanya untuk diakui, hanya untuk diberi respon iya nak, kamu itu anakku, maafkan ibu selama ini sudah tidak peduli denganmu, bla 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 bla. Hanya seperti itu aja gitu loh. Anak hanya butuh itu gitu. Apa salahnya? Dan emang dosa apa yang dilakukan oleh si anak ya, kalau memang ternyata itu anak-anak Anda gitu, dosanya itu apa sampai benar-benar 24 tahun ya itu tidak dipeduliin gitu. Itu binatang aja yang seganas harimau, segalak anjing aja itu begitu kangen, begitu sayang sama anaknya, sampai kalau anaknya digangguin sama makhluk lain itu marah ya kan. Lah ini lo manusia yang punya hati, punya perasaan, punya air mata. Di sisi lain anak yang lainnya begitu dia perhatikan, dia rela berkorban untuk anak yang satu, tapi anak yang satunya lagi diabaikan begitu saja. Saya nggak ngerti ya, ini permasalahan ini sebenarnya apa sih ya? Kok ada kisah kehidupan seperti ini tuh, ngalah-ngalahin sinetron, ngalah-ngalahin TV, ngalah-ngalahin film, tau nggak? Seharusnya ya Denada, selama anak kau tuh sakit, seharusnya itu kau anggap sebagai teguran. Karena ada satu anak yang kau sia-siakan, yang gak kau anggap, yang gak kau akui, bahkan udah kau tawar-tawarkan ke banyak orang. Dan jika sekarang anakmu sehat walafiat, ya kan, sembuh dari penyakitnya, seharusnya kau jadikan teguran juga untuk kau, bahwasanya Tuhan itu ngasih kau kesempatan ya, ngasih kesempatan untuk kau mengakui anak kau, mengurus anak kau, dan menjadi ibu yang adil untuk kedua anak kau. Dan perihal kalau itu anak diduga di luar nikah maupun enggak, itu tetap anak kau. Lahirnya dari lubang pepeu kau, bukan dari lubang pepeu orang. Udahlah, makanya kau punya jiwa keibuan yang tinggi. Makanya kau rela habis-habisan untuk nyembuhin anak kau, bawa anak kau berobat sana sini. Orang di mana-mana perempuan itu seneng loh punya anak laki-laki, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa menjaga kau dan anak perempuan kau. Yang dimana perempuan itu pasti butuh perlindungan dari seorang laki-laki. Anak kau gak butuh duit. Kalau anak kau butuh duit, dari dulu dia mepet-mepet sama kau, ngekor-ngekori kau. Ternyatanya anak kau kerja sana kerja sini, bahkan dengan gaji yang bisa dibilang sekali kau masuk ke kafe, apa kau nggak mikir gitu kan? Setiap kau lihat bekas kau ngelahirin anak, entah itu kau operasi sesar, itu kan ada jahitan di perut kau, nggak bakalan hilang. Atau kau lahiran normal, itu kan ada PP kau mengalami heating, ya kan? Apa kau nggak lihat? Pas kau lihat, apa kau mikir, ini bekas aku lahirin anak lu. Udahlah, umur kau makin lama bukan makin muda, makin tua. Emang umur nggak ada yang tahu. Tapi selagi kau masih ada umur, ya kan, kumpulkan anak-anak kau, urus anak-anak kau, didik anak-anak kau. Jadilah ibu yang adil. Anak kau laki-laki loh. Doa yang paling cepat diijabah itu doa anak laki-laki loh. Apalagi kau sekarang semakin tua, oplas kau makin giok sana sini. Udah melar, kulit kau tuh udah melar, udah longgar. Udahlah,